Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita membahas tentang sifat Allah Al-Muqaddim. Kemarin Al-Muqtadir, sekarang Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah yang maha mendahului. Jadi Allah lah zat yang maha dulu, yang maha dulu di antara segalanya yang ada di jagat raya ini. Hikmahnya apa bagi kita mengimani Al-Muqaddim ini adalah kita harus senantiasa mendahulukan kewajiban-kewajiban kita. Contoh, apabila telah datang waktu sholat, maka dahulukanlah sholat, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan lain. Hikmahnya seperti itu. Dahulukan perintah Allah, maka setiap masalah kita akan dimudahkan, akan didahulukan oleh Allah. Kita mendahulukan Allah, maka mendahulukan perintah Allah, maka segala masalah kita akan didahulukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Seperti itu ya. Nah, kita dalam berbuat baik hendak kita lebih dulu berbuat. Nah, kita juga harus mengerjakan yang bermanfaat untuk masa depan. Jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Kemudian juga hikmahnya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Kemudian harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri ya. Contoh, kalau ada gotong royong misalnya, membersihkan gang, maka kita ikut dulu bersama masyarakat, tinggalkan dulu di rumah. Itu namanya pekerjaan rumah, itu namanya mendahulukan kepentingan umum. Kemudian juga lanjut aja ya, mengakui sifat Allah Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Semua di muka bumi ini pasti akan rusak, tidak akan ada yang kekal. Setiap yang bernyawa pasti mati, setiap yang baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, semuanya akan hancur, tidak akan kekal. Sebagaimana juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'malu khamsatun qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang.
waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Nah, waktu muda ini kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk belajar, untuk mencari ilmu, buat bekal masa tua. Gunakan waktu mudamu sebelum waktu tuamu datang. Gunakan kemudian juga yang kedua, gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu datang. Waktu sehat kita gunakan yang sebaik-baiknya, jangan hanya dipakai nonton game, hanya dipakai main-main, PR ditunda-tunda, PR sekolah ditunda-tunda, besoknya malah sakit misalnya. Nah, begitulah. Maka dari itu gunakan waktu sehat ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang wajib untuk kita kerjakan. Karena kalau udah sakit, buru-buru kita ngerjain tugas, kita ngejalaninnya aja sakit, agak enak. Kemudian waktu hidupmu sebelum mati. Waktu kita hidup ini kita banyaklah beramal, berbuat baik, karena setelah mati kita tidak bisa berbuat baik lagi. Setelah mati kita ibaratnya waktunya memanen, waktunya mendapatkan balasan apa yang telah kita kerjakan di dunia. Kalau kita tidak berbuat menanam buruk, balasannya buruk. Kalau kita menanam baik, menanam ketakwaan, keimanan, ketaatan dan amal soleh, maka balasannya baik, seperti itu ya. Kemudian waktu lenggang, artinya waktu sebelum waktu sempit ya. Waktu lenggang itu waktu longgar. Gunakan waktu longgarmu sebelum waktu sempitmu datang. Waktu longgar kita gunakan sebaik mungkin, jangan dibuat hal-hal yang sia-sia. Karena ketika kita waktunya sempit, ntar itu mah pasti akan datang. Waktu sempit pasti akan datang, karena sudah jelas sebelum waktu ada waktu longgar, suatu saat akan datang waktu sempit. Nah, kemudian juga apa? Apa lagi? Seperti itu ya. Waktu yang kita jalani ini akan cepat berlalu. Maka dari itu kita harus menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Mungkin ini saja untuk pertemuan yang ke-15 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk tugasnya cari dalil tentang sifat al-qadim dan sifat al-baqi. Ini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.